Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang hari ini cukup luar biasa dan juga ada 9 saham di sektor komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 1,75% ke harga 6.980 dan transaksi sampai saat ini ada di 14,68 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG cukup bagus ya hari ini. Tadi dari sesi 1 itu terus ditarik naik dan mendekati sesi 2 itu ada pengumuman BI naikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 4,75%. Tiba-tiba sahamnya terus naik ya. Dan juga saham-saham bank juga hari ini naik cukup signifikan, tapi hati-hati ya. ISG sudah dekat 7.000, mungkin nggak dia tembus kondisi seperti ini. Agak berat menurut saya ya. Jadi besok itu bisa kepentok 7.000, terus mungkin ada profit taking ya. Karena ISG itu dari 6.800 sampai 7.000 tuh udah naik 2,73% ya. Jadi sangat rawan bisa ada profit taking ya. Jadi untuk ISG sudah harga-harga pucuk, mending kalau Bapak Ibu main-main pendek yang punya profit-profit tipis di bawah 5%, saham-saham big cap, lihat tuh ya resistennya mana, ya coba profit taking di area situ. Takutnya ada koreksi, jadi Bapak Ibu bisa ambil lagi di harga bawah. Jadi seperti itu aja ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok mungkin masih bisa naik karena volume hari ini juga meningkat, tapi lihat 7.000 kemungkinan besar sih kepentok. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup menguat 6,73% ke harga 1.030. Kalau dia transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, akhirnya Medco berhasil tembus 1.030. Dan kondisi seperti ini apakah valid? Kalau dilihat volumenya nggak kuat juga, nggak tinggi. Tapi ini dia bagus formasi candlenya ya. Morningstar dan candle body hari ini juga cukup bagus, merubuju dan tebal. Volumenya juga bagus. MACD memang belum golden cross, tapi besok peluang tetap lanjut naik ya. Naiknya mungkin 1050, 1060 itu dulu, baru ada koreksi ya. Jadi sekarang itu tutup aja EMA 20-nya ini ya, ganggu psikologis. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 980 gagal ya, gagal untuk Medco. Jadi kalau ada yang buy on breakout 1000, 1010 ya besok tuh mending coba profit taking aja di 1050, 1060 atau 1070 itu ya. Takutnya nggak kuat naik, tapi kalau Bapak Ibu berharap bisa profit di 1100 TP-nya ya penting. Pokoknya kalau Medco itu turun dan tutup di bawah 9980 itu ya udah pertimbangkan stop loss, berarti gagal. Harusnya kondisi seperti ini kan dia sudah membentuk higher low dan higher high minggu ini. Jadi ini bagus nih. Harusnya sih lanjut ya. Nah, seperti ini. Yang pakai 980 ini aja udah gagal kalau dia turun dari itu ya. Jadi kondisi seperti ini harus langsung lanjut naik, kalaupun koreksi ya mentok 1000 itu aja. Jadi seperti itu. Untuk Medco langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup menguat 2,58% ke harga 318. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya masih sama ya, waktu itu perkiraan saya yang mantulnya dicoba nawar di 308, 310 dan naik lagi. Seperti itu aja namanya trading, dan kelihatannya bukan 340. Kalau kondisi seperti ini memang 340 resisten kuat, tapi ada resisten minor 328, 330 itu. Kalau tembus itu bisa nanjak lagi itu. Dan minggu ini dia membentuk higher low dari 2-3 minggu yang lalu ya. Tinggal nunggu tembus 330 nih cukup bagus. Jadi kalau ada yang beli di 310, 308, ya besok kalau dia lanjut naik itu jaga-jaga aja di 328, 330 itu bisa jadi ada kepentok juga dan koreksi dulu ya. Bisa seperti ini pola gambarannya. Dia naik, gagal turun, dan dia membentuk lower high lagi. Mungkin di 316, 318 naik lagi, coba gagal baru jebret ya, dan membentuk pola descending triangle. Yang penting jangan turun lagi Elsa dari 308 kalau memang mau membentuk pola descending triangle-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk Elsa juga menarik, cuman harga sekarang ya kurang ideal lah ya kalau mau beli, dan dia hari ini sudah menembus EMA 20-nya dan EMA 60 ya. Cuman EMA 20 masih mengarah ke bawah nih, tinggal nunggu 2-3 candle lagi. Kalau sudah bergerak di atas 320 itu bagus untuk Elsa. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas, sepertinya nih ini dibanting turun kayaknya ya. Pegas tadi sebelum penutupan kalau nggak salah masih di
plus 4%-an ya. Dan sekarang di harga 1835. Kita lihat down historinya ya. Dia ini kayaknya di markdown, dibantai turun ya. Nah, ini ya. Dia itu tutupannya sebelum penutupan itu ada di harga 1895 di plus 4% dan dibanting turun ya. Biasanya besok open gap up ya. Tapi nggak tahu nih ada berita apa tiba-tiba dibanting turun dulu ya. Yang banting nih lihat besar nih ya. Lihat ya. Dia jualannya langsung di bawah di 1835. Apakah ini short aja tapi nanti ditarik lagi ya, biasanya mantulnya tuh ada ya, bisa mantul dia besok. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikalnya ini pegas ya, dibantai turun ya setelah dia nyentuh 1900, tapi volumenya bagus nih. Volume juga meningkat signifikan ya. Besok kalau dia tembus lagi resistannya 1850 ya udah siap-siap ke atas. Mungkin besok markup juga ya. Open ditarik naik. Jadi seperti itu untuk pegas. Kalau dilihat candle weekly-nya bagus juga, volume meningkat dan ya besok kalau bisa tutup di atas 1880 sampai 1500 udah minggu depan lanjut naik menguji resisten 2000 untuk pegas. Seperti itu untuk pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup menguat 4,07% ke harga 3830. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA mantul dari 3600 ya. Dia membentuk higher low higher high. Apakah ini valid? Belum pasti. Kecuali dia bisa break 4000. Kalau dia sentuh 4000 ada kemungkinan valid break 3800. Selama dia nggak menyentuh bisa false dan masih ada peluang bisa ke 3400 ya. Jadi besok lihat aja dia. Pokoknya selama di atas 3800 bagus. Tapi kalau dia sudah menembus 4000 ya harusnya makin bagus lah ya. Dan 3800 bisa jadi support kuat. Kalau tadi ada Bapak Ibu juga buy on breakout, ya pertimbangkan stop loss kalau dia kembali merah, tutup di bawah 3800 untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 810 menguat 1,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRPT kondisi seperti ini cukup bagus. Dia membentuk higher low dan candle hammer ini bagus konfirmasinya. Dan juga dia EMA 20-nya sudah di bawah harga. Jadi dia hari ini menembus dan menarik nih. Targetnya masih sama. Akan menguji resistannya di 868.80. Kalau dia bergerak di atas itu siap-siap akan kembali uptrend. Dan ini bisa jadi swing low-nya area bawah ini ya. Kalau dilihat ini dia udah turun dalam ya. Apakah ini koreksi biasa? Kalau dilihat volume meningkat mungkin ya. Tetap mungkin ini ada akumulasi. Ya kuncinya ya, akumulasi seperti ini jangan turun dari 780. Walaupun ada akumulasi, bisa aja mereka akumulasi sambil di markdown dulu, dibawa turun ya. Akumulasi turun sampai 700. Tapi kita sebagai swing trader ya, yang mau main-main jangka pendek, ya pertimbangkan stop loss kalau dia turun dari 780. Targetnya kemana? 880 ini. Kalau memang akumulasinya ini bagus ya. Ini sebenarnya bagus nih, volume juga meningkat ya. Dan sahamnya nggak kemana-mana. Coba tembus 780 gagal, tarik naik. Coba tembus di candle hammer, tarik naik dan akhirnya dia naik. Ya ini menarik juga untuk BRPT ya. Bisa diperhatikan juga kalaupun mau di swing. Tapi ini disclaimer on, bukan ajakan membeli, bukan rekomendasi, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Risknya kecil aja nih, 5%, target profit 8,78% di 880. Kalau dia udah di 880 harusnya dia mencoba untuk uptrend kembali. Seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang hari ini malah ditutup terkoreksi 0,27% ke harga 1820. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Antam masih sama E, B, C. Ini koreksi C dan harus bertahan. Antam kondisi seperti ini harus bertahan. Ya, targetnya 2600 2500 itu kalau benar ini web 2 dan web 3-nya ya minimal 2400 2600 area itu ya, atau nih area atasnya ini, neckline-nya ini. Area ini ya yang akan menjadi target arah web 3-nya. Dari kondisi sekarang naiknya lumayan tuh, bisa 30%-an ya, lebih bahkan ya 40% kalau itu benar terjadi. Tapi nggak usah muluk-muluk aja ya, karena proses ke sana tuh ada naik turunnya psikologis, pasti akan deg-degan juga kan ya. Targetkan aja 2100 atau 2000 ini udah cukup bagus. Nggak perlu sampai bawah, sini aja pokoknya jebol 1800 cut aja udah gagal dia.
targetnya ke 1.500 mending cut loss dulu kan 4%, 5%, risk reward 1:2 apal ke 2.000 aja tuh, belum ke 2.100. 1:4, apalagi ke 2.600, 1:10 ya. Targetnya seperti ini polanya untuk Antam. Yang penting bertahan nih Antam. Menarik untuk Antam. Volume juga meningkat nih. Apalagi kalau besok dia tembus 1850-nya. Ada peluang untuk menguji sampai 1.900. Dari 1850 ke 1.900 juga cukup bagus. 2,5% kan lumayan buat scalping kalau mau kan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Antam ya, semoga aja bertahan dan koreksi ABC-nya sudah selesai dan pelan-pelan dia membentuk wave 3. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.875, terkoreksi 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal biasa aja Inco koreksi ya, dan volume meningkat. Mungkin nggak dia false, sepertinya enggak nih, bertahan dia di 6.800. Tutup aja ya, EMA 20, EMA 60 nih ganggu psikologis Bapak Ibu. Nanti kasih toleransi biasanya kan turun makin dalam, jadi nggak rela cut loss kalau udah kedalaman. Kuncinya ini gagal bertahan di atas 6.800 ya udah, kalau dia stop loss di bawah 6.800 tutupannya ya udah cut aja. Dari harga sekarang paling 2%, targetnya tembus 7.000 aja. Titik keaman pertama udah bagus. Peluang besar minggu depan menutup gap di 7.400, bahkan bisa di 7.650 itu ya untuk Inco. Inco ini tinggal nunggu tutup tembus 7.000 aja. Besok moga-moga ya dikasih tembus nih. Seperti ini gambarannya. Ini pola cup and handle bisa ya, yang suka pola apa yang lain yang bisa tergambar ya, tergantung imajinasi Bapak Ibu aja. Bisa pola descending triangle 7.000 neckline, bisa jadi dia konsolidasi dulu di area ini, gagal tembus turun naik ya. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 6.600 silahkan juga, tapi kalau saya sih kalau gagal di atas 6.800 saya stop loss dulu. Mending saya tunggu di bawah sekalian di 6.500. Dari 6.775 itu kalau ke 6.500 tuh 275 poin, 4% lagi dia harus. Tapi tergantung masing-masing. Kalau banyak berharap mau jebol 6.500 stop loss silahkan juga ya. Targetnya ya tadi minimal nutup gap di 7.400 untuk Inco. Coba kalau di Bapak Ibu cut lossnya di bawah 6.500 ya berapa nih? 5%. Kalau target profit 7.400 lumayan juga, masih kan 1:1,5 ya, lebih ya. Nah seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup menguat 7,3% ke harga 1.395. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins, apakah ini double bottom? Ya ini tarik aja ya. 1.360-nya nggak usah pakai lagi, kita pakai atas saja. 1.400 ya, angka genap, dan ya dia tutup di bawahnya. Tapi nggak masalah, volume bagus nih. Koreksinya boleh sampai mana? Kalau dia mau lanjut naik ya koreksinya sampai 1.350 aja. Kondisi seperti ini, kalau nggak dia konsolidasi lagi di bawah. Jadi kalau dia mau koreksi, EMA 20-nya ini aja pakai di 1.350. Koreksi tikis konsolidasi di sini nggak masalah. Kalau dia sampai jebol EMA 20-nya nih, konsolnya di bawah, bisa turun lagi ke 1.300. Seperti itu. Untuk Tins menarik juga nih untuk Tins. Ya, kalau benar ini swing low tapi terlalu dalam ya, bisa double bottom lebih versi besar seperti ini kan. Neckline 1.600, akhir tahun mungkin November ditembus, siap-siap 2.000. Lumayan kan, bisa naik 20% tuh. Apalagi punya harga bawah. Jadi seperti itu untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.450. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra kembali membuat ekor. Hati-hati, sudah 2 ekor panjang dari atas. Takutnya ada yang profit taking besok hari Jumat ya. Mungkin kena margin call T+2 dan profit taking. Bisa jadi hari ini tuh T+2 juga ya. Jadi pas dia di atas ya udah buang barang. Tapi ini kelihatan volume meningkat. Ya kuncinya jangan turun lah. Akra dari 1.450, 1.440. Kalau turun ya udah peluang besar turun lagi lebih ke bawah ya. Kalau mau besok tuh tembus saja langsung 1.480. Kalau memang volumenya nih meningkat nih ya. Volume memang bayar kuat. Cuman nih seller juga kuat dari atas kan. 2 kali bentuk ekor. Kalau dilihat dari weekly-nya cukup bagus. Tapi doji ya
Kalau mau bagus besok harus minimal tutup 1480. Itu bagus untuk Akra. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang ditutup di harga 1910 terkoreksi 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI sudah jebol 2000. Apakah ini valid jebol? Belum. Kita lihat besok, kalau tembus 2000 aman. Kalau besok dia malah merah lagi, udah gagal. Itu aja kuncinya ya, kondisi seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk AGI belum menarik ya, memang doji. Hammer bisa tarikan bisa kalau nekat ya. Siapa tahu ini 1900 jadi supportnya ya. Support setelah 2000 kan 100 poin 1900 nih. Tapi ya kalau minat stop loss saja kalau dia membuat low baru. 3%-an target profit 2000 itu bisa kalau mau ya. Tapi candle seperti ini harus siap stop loss, kalau nggak dibawa sampai 1800. Kalau siap juga nggak pakai stop loss, berharap nanti jual profit mungkin minggu depan, bulan depan ya, tunggu dia hijau, boleh-boleh aja tetap di hold ya. Di saham ini nggak ada yang larang, mau cut loss boleh, stop loss boleh, nggak pakai stop loss juga boleh ya. Tergantung masing-masing kan. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.